warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda serta generasi muda sahabat Al-Quran dimanapun berada, bertemu kembali kita malam hari ini di malam yang ke-6 Ramadan 1441 Hijriah dalam majelis Indahnya Hidup bersama Al-Quran. Alhamdulillah malam ini kita ditemani sahabat-sahabat kita, sahabat Al-Quran dari pemuda Masjid Al-Hikmah, Ustaz. Alhamdulillah. Ustadz sendiri sehat ya malam ini? Alhamdulillah ya. Dan sudah juz yang keberapa ini? Kalau tilawahnya insya Allah kita usahakan minimal 1 juz satu hari ya. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman berarti sudah juz yang ke-6 hari ini. Dan insya Allah bisa khatam Al-Quran kita sama-sama, ayah bunda, generasi muda, sahabat Al-Quran di Ramadan kali ini insya Allah. Baik, sahabat Al-Quran, pada malam hari ini majelis Indahnya Hidup bersama Al-Quran, kita mengangkat tema petunjuk Al-Quran. Ya Ustaz ya. Nah, saya minta Ustadz Muhammad Salim yang menemani kita setiap Rabu malam ini untuk membuka surah Al-An'am ya. Surah yang ke-6 ayat yang ke-125. Jadi kalau kita cari kata hidayah gitu, petunjuk, maka diantaranya kita bertemu dalam surah Al-An'am ayat yang ke-125. Tafadhol Mas Kuro Ustaz. Silakan sahabat buka mushafnya sambil memperbaiki bacaannya. Mudah-mudahan majelis Indahnya Hidup bersama Al-Quran ini bermanfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran sesuatu yang terus bisa kita nikmati untuk kita dengarkan. Makanya di bulan suci Ramadan itu Rasulullah SAW memurojaah, kemudian didengarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ya. Jadi hari-hari Rasulullah itu memang akrab dengan Al-Quran. Dan kalau kita meluangkan waktu kita bersama Al-Quran, tentu semakin banyak kebaikan pada diri kita. Jadi kalau rumah kita mau berkah, artinya semakin banyak kebaikan di rumah kita, maka akrablah dengan Al-Quran. Kalau di kantor kita banyak kebaikan, maka akrablah dengan Al-Quran. Kalau ya di tempat kerja, di toko kita ingin banyak kebaikan, maka akrablah dengan Al-Quran. Jadi kalau orang berinteraksi, mungkin dia sudah letih untuk membacanya, maka dengarkan Al-Quran ya. Kalau dia bisa mendengarkannya, membacanya, lalu menghafalnya, murojaah, mentadaburinya, lalu menyampaikannya, berarti semakin banyak kebaikan pada dirinya. Itulah mukjizat Al-Quran yang sungguh luar biasa. Nah,
Ayah bunda, generasi muda, sahabat Al-Quran dimanapun berada, apa terjemahan dari surah Al-An'am 125 ayat 125 yang menjadi tema kita hari ini, petunjuk Al-Quran. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah. Jadi hidayah ini maksudnya adalah petunjuk. Misalnya kita lihat ada jalur ya, ingin keluar kota, misalnya ke utara kemana, barat mana, atau ditunjukkan ini kotanya kemana, berapa kilometer lagi kita akan sampai di kota itu. Maka kita yang menuju kota tersebut akan mengikuti petunjuk arah jalan itu. Gak mungkin kemudian kita melawan arah tersebut. Nah, sama kayak malam ini, ketika kita baru aktivitas dakwah di luar tadi, ada PSBB, maka ada petunjuk nggak boleh lewat, jangan kita lewat lagi. Nah, berarti nanti nggak sampai tujuan. Maka kita cari arah yang alternatif, yang di situ bisa mengarahkan kita untuk jalan pulang kita. Nah, apalagi di kehidupan ini yang banyak problem masalah kita, maka kita perlu petunjuk. Manusia ini lemah, ya, maka kita perlu petunjuk. Apa petunjuk manusia itu? Tentu Al-Quran. Ketika kita membeli sepeda motor merek tertentu, maka manual books-nya, buku pedomannya adalah apa yang telah dikeluarkan, ya, pedomannya dari perusahaan otomotif itu, Ustaz. Misalnya kita beli mobil dengan merek XYZ misalnya, maka buku petunjuknya itu yang kita gunakan, bukan merek yang lain. Nah, begitu juga dengan manusia, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Nah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Jadi ketika Allah menghendaki, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan dada, ya, untuk menerima Islam. Nah, orang berat untuk menerima Islam ini, Ustaz. Ya. Kenapa? Dulu mereka bebas berzina. Setelah Islam turun, ada larangan berzina. Padahal kalau kita ikuti tidak berzina, berarti kita kan tercegah dari penyakit kelamin misalnya. HIV kan bahaya juga. Ya, walaupun ada yang mengatakan corona lebih berbahaya daripada HIV ini, AIDS ini gitu. Ya, yang jelas apa yang telah disyariatkan dalam Islam, dan Al-Quran menjelaskan summa ja'alnaka ila syari'atin, Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengikuti syariat itu. Ya, nikah itu syariat. Jadi yang belum nikah segera menikah. Ini kalau ada orang yang belum menikah tapi nikah nggak mau, zina jalan, hati-hati, kena penyakit karena nggak ikut petunjuk. Nah, ini bahaya, ya. Nah, dulu dia bebas mabuk-mabukan, tapi ketika pelarangan khamar dia nggak mabuk. Nah, cobalah tabrak ini, orang mabuk terus, apa yang terjadi? Ya, hancur mungkin hatinya, ginjalnya, dan seterusnya. Nah, karena lari dari petunjuk Al-Quran. Seharusnya minumlah sanjabila, jahe merah. Ini ngomong-ngomong jahe apa? Oh enggak. Enggak, Ustaz. Ini orangnya berdua, minumnya satu saja. Ya. Minum madu lebah, jangan khamar. Ya, sekarang macam-macam model khamar itu. Berarti lari dari petunjuk Al-Quran itu. Ya. Jadi ini karena memperturutkan hawa nafsu dan kebiasaan mereka, sehingga apa yang sudah menjadi kebiasaan itu dengan larangan Al-Quran, petunjuk Al-Quran, kemudian mereka berat untuk menerima Al-Quran, Ustaz. Padahal Al-Quran ini menyelamatkan kita. Nah, orang yang Allah berikan kemudahan dadanya untuk menerima Islam, ya, Islam adalah agama yang diridhai Allah, inna dina indallahil Islam. Kemudian dia berikrar raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabi rasulullah. Artinya dia terbuka dadanya dengan petunjuk itu, ya. Maka faqihu fiddin, Allah memberikan pemahaman agama itu, ya. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, maka ya dijadikannya dadanya sempit, benci kepada Al-Quran. Tapi kalau kita udah senang dengan Al-Quran, Ustadz membaca Al-Quran, kami senang mendengarnya. Cuman karena bacaan kita kurang bagus, kita baca mungkin orang nggak senang dengarnya. Tapi mudah-mudahan kalau kita belajar bisa, ya Ustadz, ya. Nah, jadi memang ini kita mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho,
Allah berikan kita kemudahan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, baik, kita teruskan. Dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Berat. Jadi orang kalau sudah mendaki itu, mungkin anak muda suka mendaki gunung ya. Apakah Merapi, Singgalang, Talang Mama, macam-macam lah. Himalaya kan 1-2 itu. Nah, berat mendaki itu. Nah, sama ketika dia menerima Al-Quran itu berat dada. Sesak nafasnya. Seakan-akan mendaki ke gunung yang paling tinggi itu. Nah, karena dia belum mendapatkan hidayah itu. Tapi catatannya, hidayah nggak ditunggu. Mesti dijemput. Nah, kalaupun teman-teman sekarang stay at home, bagaimana menjemput hidayah itu? Gunakanlah media sosial kita dengan paket data yang ada untuk tetap ya stay tune ya. Istilahnya tetap nongkrongin tuh majelis-majelis ilmu, apalagi majelis Al-Quran seperti Rabu malam ini ya. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Jadi hidayah ini memang suatu yang mahal, Ustaz. Betapa banyak orang yang hijrah ya, kemudian dia berubah, move on karena dia mendapatkan hidayah. Saya punya seorang teman kenalan sekarang menjadi dai. Kemarin kita juga sudah bertemu. Masya Allah, tabarakallah, di tempat kita biasa latihan berkuda. Mungkin Ustadz jadi ingat sama seorang ini ya. Dia punya syair, orang kaya mati, orang miskin mati. Ah, itu sama. Dulu kita sama-sama, ini cerita sih kita. Hobi main band gitu ya. Nama grupnya dahsyat, Liang Lahat. Nama grupnya Liang Lahat. Itu kalau ada orang azan, dia marah. Lalu dia pindah dari satu kota ke kota yang di sana jarang dengan azan. Dia puas-puasin, tapi kemudian dia dapat hidayah. Setelah hidayah masuk, ternyata idolanya selama ini bukan grup-grup band yang di luar negeri itu, tapi idolanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa, mahal sekali hidayah itu, ya. Nah, ayah bunda, generasi muda, sahabat Al-Quran, ya, kita berharap semoga Allah menyempurnakan hidayah kepada kita ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Baik, Ustadz ada tambahan? Mungkin hidayah ini haknya memang menjadi hak Allah gitu. Iya, Ustaz. Karena paman Nabi sendiri mungkin Ustaz ada ceritanya ya. Iya. Ketika paman Nabi Abu Thalib sedang sakaratul maut, Nabi memintakan kepada pamannya, ya Rasulullah, ya pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka aku akan menjadi hujjah, saksi nanti, menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Tapi tidak mau. Ali Abu Thalib tidak mau mengucapkan tersebut. Karena mungkin merasa malu karena ada datangnya Abu Lahab waktu itu. Terus saja Nabi meminta, ucapkanlah paman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi. Dalam surah Al-Qasas ayat 56. Apa kata Rasulullah? Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk atau memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walaupun paman yang telah membelanya, mengasuhnya sekian lama ya Ustaz. Iya. Tapi Rasulullah pun tak bisa memberikan itu. Walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Abu Thalib dia tidak membuka hatinya untuk petunjuk itu saja. Maka Allah tak berikan. Karena waktu sakaratul maut itu Abu Lahab membisikkan atau menyampaikan, wahai Abu Thalib, tidak maukah engkau lari dari ajaran nenek moyang kita? Jadi tidak mau Abu Thalib sampai menghembuskan nafas terakhir. Memang susah sekali hidayah. Masya Allah. Rasul sendiri pun tidak mampu. Apalagi kita manusia biasa, ayah bunda dimanapun berada, marilah kita senantiasa bagaimana kita mencari hidayah itu benar-benar gitu. Bahkan di dalam sholat kita selalu menyampaikan seperti ini, membaca doa kita, inna sholat, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, hidup dan mati,
Lillahi Rabbil Alamin. Hanya kepada Allah. Jadi artinya kalau kita ingin hidayah Allah datang, ingin Allah meridhoi kita, maka seperti Ustaz sampaikan tadi, kita juga mesti ridho kepada Allah dengan ketentuan-ketentuannya. Dan ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Ini cerita yang menarik ya, kisah yang menarik. Kemudian dia bertanya kepada seorang, apakah orang ini tidak berilmu? Lalu orang ini langsung saja menghukum dia. Artinya tidak ada lagi pintu taubat untukmu. Sementara dia sudah ingin benar-benar gitu, berusaha ya, wasari'u ila maghfirah, mencari ampunan Allah itu. Karena dia kesal, sudah dihakimi, dia bunuh genap 100. Nah, kemudian dia bertanya kepada ulama. Maka ulama itu kita doakan, ulama itu kita jaga, kita ya sama-sama betul-betul kita jaga ulama itu. Jadi kalau ulama bilang sekarang kita stay at home, ibadahnya di rumah, ya kita ikuti ya. Nah, ulama merupakan pelita di antara kegelapan umat ini. Lalu ulama itu mengatakan, insya Allah asalkan engkau tinggalkan kampung yang buruk itu, kampung asyuk, lalu menuju kampung yang baik itu. Nah, orang ini kan serius ini Ustaz, ingin mendapatkan hidayah itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk Allah, Ustaz sampaikan kita betul-betul ingin mencari ridha Allah, kita sungguh-sungguh berusaha gitu. Nah, akhirnya dia kemudian meninggal dunia dalam perjalanan menjemput hidayah itu. Sampai 2 malaikat kemudian bertengkar ya. Kemudian akhirnya dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang bertanya, belum ada, ya memang belum ada syariat sholat, belum ada syariat Ramadan ataupun zakat, ya. Tapi kemudian, masya Allah, tabarakallah, orang ini mendapatkan ampunan Allah. Kan yang berhak memberikan ampunan juga Allah Subhanahu wa taala, di samping hidayah itu sendiri. Mungkin ada tambahan Ustaz? Banyak sekali ya cerita-cerita tentang bagaimana Allah ini memberikan hidayah kepada orang-orang yang mungkin menurut kita tidak pantas gitu, tapi Allah berikan. Tapi ada yang menurut kita pantas, tapi Allah tidak berikan. Termasuk sahabat bernama Umar bin Khattab ya. Nabi berdoa untuk 2 Umar. Akhirnya yang masuk itu Umar bin Khattab ya. Satu lagi Umar bin Isa. Nama Facebooknya Abu Lahab loh. Tapi dulu nggak ada Facebook ya. Akhirnya masuk Islam itu, menjadi pembela Islam adalah Umar bin Khattab. Dapat hidayah. Masya Allah, tabarakallah. Ada itu wanita Ustaz. Jadi kerjanya meracik minuman. Sudah kejuaraan internasional. Ustaz masih ingat namanya? Peggy Melati Sukma Wangi Sepanjang Hari. Nggak usah dibayangin Mbak Peggy yang berapa tahun yang lalu. Tapi Khadijah ya, pakai cadar, alhamdulillah dia dapat hidayah. Masya Allah, tabarakallah. Itulah, siapa yang Allah kehendaki maka Allah berikan itu. Kan banyak kita lihat ya, teman-teman di kajian musyawarah. Saya punya pengalaman bertemu mereka ketika hijrah pes dulu di Pekanbaru, dan izin Allah dapat kesempatan juga mengisi. Oh, luar biasa mereka Ustaz. Mereka rendah hati ya, walaupun sudah terkenal gitu ya dunia artis, tapi hidayah yang membuat mereka berubah karakternya, akhlaknya. Masya Allah. Jadi memang banyak cerita hidayah ini ya. Nah, Al-Quran itu Alif Lam Mim zalikal kitab hudal lil muttaqin. Dia mereka ya, artinya tidak ada keraguan, dia merupakan petunjuk ya bagi orang-orang yang beriman. Maka sumber inspirasi kita yang utama, ayah bunda, generasi muda, sahabat Quran, kalau kita ingin mendapatkan hidayah yang sebanyak-banyaknya, maka gadilah Al-Quran. Karena Al-Quran itulah sumber hidayah, petunjuk itu. Karena dia adalah kalamullah, dia adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi kita sudah bacakan di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan hidayah, surah Al-An'am ayat yang 125. Kita berdoa, intinya di antaranya yang mendapatkan petunjuk ini tentu atas izin Allah. Tergantung kita, mau enggak kita. Jadi jangan kemudian orang bilang, saya belum dapat hidayah. Nah, jangan begitu. Tapi kita terus berusaha. Kapan kamu sholat lagi? Nantilah kalau sudah dapat hidayah. Kapan kamu berhenti nih dari narkoba? Nantilah kalau sudah dapat hidayah. Enggak.
perjuangkan dia, usahakan dia. Lalu yang kedua, nah, di samping tentunya kita berdoa, berinteraksi dengan Al-Quran yang merupakan sumber hidayah itu ada di sana, di Al-Quran. Yang kedua, tentu kita harus bergaul dengan lingkungan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah lebih dulu. Dan hijrah itu, Ustaz Salim, bukan siapa yang mengawal, siapa yang memulai, tapi siapa yang sampai akhir istiqomah di jalan hidayah itu, di jalan hijrah itu. Jadi ini ada kaitannya ya, hidayah dan hijrah. Jadi orang yang sudah hijrah berarti sudah dapat hidayah. Nah, sementara siapa sesungguhnya orang hijrah ini? Bukan siapa yang memulai, tapi siapa yang sampai akhirnya tetap di jalan ya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya sudah dapat petunjuk, saya sudah mulai hijrah Ustadz, kata anak muda, alhamdulillah. Terus kamu puasa sekarang, tahun dulu nggak puasa, sekarang saya puasa karena petunjuknya ada dalam Quran, ya kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi Ustadz tadi pagi ada yang traktir makan mie, karena ada yang traktir saya jadi nggak puasa. Ah berarti ini kan belum kokoh ini kan? Nah jadi ini mungkin ada masukan Ustadz agar kita tetap bisa istiqomah ya untuk menjalankan perintah Allah, kan memang berat nih Ustaz. Iya. Gitu. Mungkin ada tips barangkali? Kita selalu berdoa sebagai saya tentang hidayah ini, bahkan dalam surah Al-Fatihah kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang ada tafsir yang menyampaikan itu jalan yang lurus. Ya. Namun kami menafsirkan itu adalah jalan yang mudah. Masya Allah, jalan yang mudah. Analoginya begini Ustaz. Iya. Kalau jalan yang lurus umpamanya dari sini contohnya ke pasar pagi. Iya. Tapi di sana banyak duri, banyak lubang, banyak hambatan. Kira-kira sampai tidak kita? Sulit menyapa. Sementara kita mau mendapatkan hidayah. Mana lebih mau kita jalan berbelok-belok, tapi di kiri kanannya penuh bunga warna-warni. Maka ada sebagian ulama tafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang mudah. Jalan yang mudah untuk menuju hidayah itu. Jadi ketika kita sudah berusaha tadi Ustaz, yang kedua adalah memang komunitas. Yang kedua lingkungan kita, keluarga kita. Kalau memang seperti yang Rasulullah SAW lakukan, ketika tidak rasanya tidak memungkinkan di Mekah, itulah hijrah ya. Hijrah keempat. Secara makiyah, pindah ke Madinah. Karena tidak memungkinkan kayaknya dakwah ini bisa berjalan di Mekah. Jadi lingkungan itu juga menentukan proses hijrah kita dan untuk menjemput hidayah itu sendiri ya di lingkungan orang-orang baik. Oke, ketika kita merasa tidak nyaman di lingkungan tersebut, maka lebih baik pindah saja. Masya Allah. Lingkungan yang lebih baik. Saya mau pindah juga nih, Ustaz. Tapi di mana-mana udah corona semua. Rencana mau pindah ke Turki. Di Turki aman saya. Ah iya, Masya Allah. Cuman di mana-mana kayaknya udah corona ya. Baik, kita lihat pertanyaan dulu dari sahabat Al-Quran, ayah dan bunda. Tetap ada hadiah menarik dari kami. Tolong sampaikan pertanyaannya di 08 12 76 76 00 99. Insya Allah akan ada hadiah menarik dari sahabat kita, Peramah, pemuda remaja Masjid Al-Hikmah. Bekerja sama ramah-ramah. Ini juga petunjuk. Yang dulunya nggak dekat dengan Al-Quran, marah-marah. Setelah dekat Al-Quran, ramah-ramah. Makanya namanya pemuda remaja ya, Masjid Al-Hikmah, Peramah. Nah, insya Allah. Baik, kalau ada yang mau bertanya seperti biasa, pertanyaan, nasihat, masukan yang menarik, itu dapat hadiah ya dari sponsor kita, Ustadz. Jadi siapa yang menarik silahkan di 0812 7676 0099. Termasuk mungkin yang pernah mengalami perjalanan hidayah ini. Mungkin dia cerita dulu saya mau mati saya, tapi tidak jadi. Nah setelah tidak jadi ini alhamdulillah semangat saya beribadah. Atau mungkin ada sisi lain dalam kehidupannya itu yang dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kan macam-macam Ustaz. Iya. Ada yang mau meninggal akhirnya dapat hidayah.
Ada yang kemudian orang tuanya meninggal, ya bukan dirinya, orang tuanya, akhirnya didapat hidayah. Ada ya macam-macam lah jalan hidayah itu. Mungkin ke Ustadz juga mungkin sudah masuk barangkali? Ya. Belum ada ya. Nah, baik, kalau memang belum ada ya, kajian kita juga tidak lama ya. Hidayah al-din, hidayah agama itulah yang paling ya utama yang harus kita pahami, petunjuk terhadap agama itu. Intinya dulu masyarakat jahiliyah belum mendapatkan petunjuk itu, Ustaz. Jadi tidak ada agama sehingga kacau balau ya, jahiliyah, dia tidak mengenal aturan kehidupan ini. Nah, petunjuk dalam Al-Qur'an ini meliputi akidah itu sendiri ya. Kita ingin akidah kita ini memang tidak bercampur ya Ustaz ya. Dulu kita ingat bagaimana ulama melarang orang untuk menyembah pohon ya, sesajen dan seterusnya. Bahkan Umar pun ketawa itu. Tapi walau alam, apa benar itu? Dulu sebelum dia menempuh jalan hidayah itu diberikan roti kepada Tuhannya. Ketika lapar roti itu dimakan atau Tuhannya jadi dari roti itu ya. Iya, Ustaz. Namun setelah memiliki salimul akidah yang sempurna, kemudian tentu Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dimakan ya. Jangankan memberi kita makan, dirinya saja dimakan dia nggak kuasa, kan begitu. Nah, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu terkait akidahnya, kemudian ibadah ya, syariat dan seterusnya, akhlak, dan termasuk ilmu pengetahuan, Ustaz. Jadi kalau kita berbicara tentang sains, juga ada kaitan dengan Al-Quran dan sains. Bagaimana bicara pertanian. Sekarang kan kita mesti juga swasembada pangan, kita mesti ketahanan keluarga. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan pertanian itu banyak sekali. Malahan orang yang bersedekah itu kan dianggap seperti orang yang punya satu benih lalu tumbuh lagi gitu ya. Yes. Jadi di Al-Quran itu masalul lazina yunfiqu, orang yang berinfak itu seperti benih yang tumbuh. Di ayat yang lainnya selain benih, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tanaman, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, wal jibala autada, gunung sebagai pasak. Kemudian Ustaz sambung ayatnya. Tolong baca surah An-Naml Pak Ustaz. Oh, banyak ini Ustaz. Enggak apa-apa, nanti kita simak sampai ayat keberapa gitu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ustaz pernah cari tahu nggak alfalfa itu apa? Kapan-kapan kita bisa dakwah ke Australia ya? Yes, amin. Amin. Nah, ada yang amin kan? Ya, mudah-mudahan remaja pemuda Masjid Hikmah ikut nanti ke Australia. Kita lihat kudanya gemuk-gemuk, sapinya gemuk-gemuk, ternyata dikasih rumput alfalfa. Masya Allah. Jadi zat klorofil hijau yang baik itu untuk hewan, ya, farm-farm yang ada di Australia itu salah satunya adalah rumput alfalfa. Nah, Masya Allah, saya pernah habis berkuda
Lalu ada yang punya kuda itu mengasih snack gitu kepada kuda. Saya pikir untuk saya, Ustaz. Lahap sekali makan kudanya itu. Ternyata komposisinya alfalfa. Alfalfa. Rumput-rumputan, hijau-hijau untuk tanaman itu. Sehingga kudanya jadi sehat, ya, sapinya, dan luar biasa. Ya, Australia bagaimana dia berkembang itu. Nah, diantaranya risetnya apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi subhanallah. Nah, ilmu pengetahuan pun petunjuknya dari Al-Quran. Zaitun kan hebat sekali itu ya. Watini wa zaitun. Belum lagi ilmu kelautan, oceanografi dan seterusnya. Jadi untuk pengetahuan pun, ilmu pengetahuan kita ya kembalilah kepada Al-Quran. Termasuk petunjuk orang bagaimana membuat laporan keuangan itu. Akuntansi namanya ya. Nah, maka akuntansi itu coba lihat ayat Al-Baqarah 282. Itu kan faktubu yang paling panjang itu. Satu halaman kan. Nah, itu kan bicara tentang bagaimana utang piutang, sewa menyewa, dan disitulah asal muasal mungkin orang membuat neraca ya, laporan keuangan dan seterusnya. Jadi Al-Quran ini memang petunjuk. Jadi jangan kemudian kalau ada meninggal baru baca mulai berinteraksi dengan Al-Quran. Nggak bisa. Yang hidup ini yang perlu Al-Quran. Yang udah meninggal kita doakan tentunya ya. Nah, ayo bunda, generasi muda, sahabat ya, dimanapun berada ya, sahabat Al-Quran, bicara ilmu pengetahuan pun petunjuknya tentu dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Semakin terasa ya, penghujung akhir zaman ini kita mesti menguatkan ruhiyah kita ya, bukan hanya fisik saja. Kalau kita ingin six-pack, hebat kita, ya silahkan olahraga sport. Tapi yang paling penting itu ruhiyah kita mesti kita kasih makannya adalah Al-Quran itu. Agar dia semakin lebih baik juga. Nah, sahabat-sahabat semua, kita berdoa semoga hidayah itu Allah berikan kepada kita. Dan agar hidayah itu sampai kepada kita, maka akrablah dengan Al-Quran. Karena dia merupakan petunjuk di seluruh sisi aspek kehidupan manusia hari ini, terutama akidah, ibadah, kemudian termasuk puasa kita bulan suci Ramadan ini kan tahunnya dari Al-Quran ya Ustaz ya. Berbuat baik kepada orang tua kita, termasuk kemudian dari ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Pertanian, peternakan, ya, perkebunan, termasuk tadi keuangan, manajemen dan seterusnya, kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quran ini bukan hanya digunakan ketika meruqyah seorang, tapi Al-Quran ini adalah sumber ilmu pengetahuan juga. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan hidayah kepada kita semuanya, karena kita sudah meluangkan waktu untuk Al-Quran. Istilahnya kemarin gimana, Ustaz? Jangan cari waktu luang untuk Al-Quran. Jangan cari waktu luang untuk Al-Quran, tapi luangkanlah waktu untuk Al-Quran. Semoga Allah menyempurnakan petunjuknya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Kayaknya tidak ada pertanyaan Ustaz. Tapi kalau ada yang menyusul, yang menarik, nanti kita akan berikan juga hadiah menarik ya, berupa Al-Quran. Jangan lupa di 0812 7676 0099, karena hadiahnya masih ada ya Ustaz dari sponsor kita terkait dengan untuk jemaah yang ada stay at home. Semoga kita semuanya sehat. Mungkin akhir pertemuan ini Ustaz tutup dengan doa. Semoga kita semakin akrab dengan Al-Quran dan Allah segera menyelamatkan negeri ini dari bahaya corona. Demikian. Ya. Sedikit juga pesan kami terakhir. Ya. Nikmatilah gitu saat-saat kita bersama Al-Quran. Karena pada saatnya nanti di akhir zaman, sudah dekat kiamat, kita kepengen sekali, tapi Allah angkat Al-Quran ini, hanya lembaran-lembaran putih saja nanti, mushaf ini nggak ada lagi. Jadi Al-Quran itu nanti hanya tinggal di hafalan yang kita hafal saja. Kita sekarang luangkan waktu untuk Al-Quran, nikmati kebersamaan dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, tilawah dan menghafalnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah. Baik, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, kemudian semoga wabah ini juga Allah segera angkat
dari permukaan bumi. Ya, istighfar ya. Astagfirullah. So. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والسيوف والمختلفة والشدائد والأمراض والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة وبملدن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا تقبل منا دعاءنا ببركة شهر رمضان إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Demikian majelis indahnya hidup bersama Al-Quran malam hari ini bersama saya Abi Yudi dan Ana Muhammad Salim. Semoga doa-doa kita Allah terima. Amin. Dan Allah menyempurnakan hidayah kepada kita, berusaha mendapatkannya dengan senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran. Semoga Allah menyempurnakan hidayah buat kita semua dan orang-orang yang kita cintai. Demikian saja, lebih dan kurang kami minta maaf. Terima kasih banyak kepada Peramah, Pemuda Remaja Masjid Al-Hikmah yang menemani dakwah kita pada malam hari ini. Ayah bunda, generasi muda yang ada di rumah, sahabat Al-Quran dimanapun berada, semoga tetap di rumah, tetap dapatkan kajian, ilmu yang bermanfaat. Semoga menambah kedekatan kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang kami minta maaf. Demikian, afa minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.